Halo guys, selamat datang kembali di channel GT Crown. Pada video kali ini ada sesuatu yang harus kita bahas di sini mengenai aplikasi InDriver, yang mana kita tahu sendiri ya, ada 3 macam aplikasi InDriver itu sekarang ini yang dijalankan para driver, baik itu di mobil, baik itu di motor. Nah, untuk itu melalui video ini saya ingin membuat sebuah analisis kira-kira apa aja kelebihan dan kekurangan di masing-masing model aplikasi ini ya. Memang aplikasinya tetap aplikasi InDriver, tapi ada yang ori, ada yang namanya Autobit, dan ada yang namanya Botring ya, bot ataupun bot gitu. Jadi yang pertama sekali kita bahas yang KW-KW nya dulu ya, karena yang ori itu sudah pasti menurut aplikator itu yang terbaik bagi driver. Nah, yang pertama masalah saya sudah pernah menggunakan ya, yang Botring ini. Botring kalau kelebihannya menurut saya, aplikasi bot ini ya, itu memudahkan driver untuk memilah-milah harga. Dimana kalau kita menggunakan aplikasi bot itu ya, kita bisa menentukan harga ataupun tarif nominal ataupun minimal harga yang akan kita ambil. Umpamanya seperti kita tahu sekarang ini kan, tarif InDriver itu tarif dasarnya untuk kota Medan ya, itu 13.000. Jadi bagi saya pribadi, pengalaman pribadi ya, untuk tarif 13.000 itu sungguh menjengkelkan kalau bagi saya, karena memang pengantarannya itu tidak jauh. Jelas memang dia maksimal itu mungkin sekitar 2-3 kilo mungkin ya, tapi resikonya untuk mobil di saat pengantaran atau penjemputan si penumpang ini sungguh berisiko untuk kendaraan kita, dimana keluar masuk gang sempit itu kan sangat berisiko untuk merusak kendaraan kita. Itu yang pertama yang membuat saya pribadi jengkel mengambil orderan yang tarif dasar gitu. Jadi dengan adanya aplikasi Botring itu memang sangat membantu ya, sangat membantu kepraktisan, dimana kita bisa memilih argo ya, bisa aja 30.000 ke atas dan seterusnya gitu kelebihannya ya. Untuk aplikasi yang sudah dimodif ini, aplikasi KW tadi, aplikasi Botring ini yang benar-benar sekarang ini banyak sekali dikejar driver, walaupun kita tidak tahu resikonya itu ya, dampaknya bagi kita, karena kita tahu sendiri memang tidak digunakan untuk menyalahgunakan orderan gitu ya. Karena saat ini kita tahu sendiri kan, rata-rata orderan itu udah real ya, udah real dijalankan, tidak ada lagi istilah tembak menembak seperti zaman-zaman dulu di masa-masa Gojek gitu. Itu untuk kelebihan Botring sendiri. Kedua kelebihannya itu kenyamanan kita berkendara, dimana di saat kita dalam keadaan jalan mencari orderan gitu ya, jadi orderan itu bisa masuk secara otomatis tanpa harus kita klik. Jadi kita berkendara itu lebih aman. Itu salah satunya kata-kata dari para driver yang pengguna aplikasi Botring ini daripada menggunakan aplikasi ori, kira-kira begitu. Tapi untuk kelemahannya sendiri di aplikasi Botring ini ya, itu kita tidak bisa mengetahui penumpang itu berapa orang begitu ya, karena masuk secara otomatis. Jadi tidak mengetahui bahwa itu lebih dari 4 orang gitu ya, karena standar penumpang dari InDriver ini kan 4 orang. Kalau di order secara umum kan itu maksimal penumpang itu 4 orang. Tapi kalau melalui aplikasi Botring ini itu tidak tahu kita. Jadi kita mesti harus menelepon si penumpang ini, dan juga di dalam aplikasi ini tidak tersedia untuk chatting ya, chatting secara otomatis. Dia harus sinkron dengan WA, dan apabila si penumpang ini nomornya itu tidak tersambung dengan WA, maka kita harus menghubunginya. Salah satunya di situ, sebelum melakukan penjemputan itu diusahakan harus menghubungi supaya kita tahu penumpang yang akan kita bawa itu berapa orang gitu ya. Itu dia aplikasi Botringnya yang kelemahannya.
kita tidak mengetahui berapa orang si penumpang yang bakalan naik ini. Apalagi kalau mobil kita itu umpamanya mobil kecil, ya mau tak mau kan maksimal penumpangnya itu 4 orang gitu. Itulah kelemahannya. Tapi saya rasa kalau dari segi efisiensi untuk pemakaian itu lebih bagus sebenarnya, lebih cocok untuk kita ya, supaya kita dalam berkendara itu lebih nyaman, tidak harus mengklik begitu ya. Itu dia salah satunya aplikasi Botring yang saya tahu. Dan kedua, yang lebih banyak sih penggunanya kalau motor ya, aplikasi Autobit sekarang. Nah, sebenarnya Autobit itu itulah sebenarnya mood ya, mood dimana ada tampilan Autobitnya. Jadi kelebihannya itu sama seperti yang di Botring itu tadi, itu bisa membuat si driver itu terasa nyaman di saat berkendara, tidak harus mengklik. Itu salah satunya kelebihan dari Autobit ya. Dan juga dia sudah langsung auto time, itu Autobit auto time, jadi tidak harus tekan berapa harga yang kita maui. Cuma kelemahan daripada aplikasi Autobit ini, kalau seperti tadi, kalau untuk motor mungkin tarik dasarnya itu 9.000, memang orangnya tuh suka Autobit karena bisa langsung ngegas ya. Tapi kalau untuk mobil, kelemahan aplikasi Autobit itu ya dimana kita itu tidak bisa mensortir harga itu tadi. Kalau kita menggunakan Autobit, ya semua harga yang masuk harus kita makan, seperti itulah ya, harus kita ambil. Kita tidak bisa memilih-milih harga. Di situ kelemahannya kalau untuk mobil ya. Makanya rata-rata pengguna mood itu kebanyakan di motor, karena kalau di mobil kan banyak milih-milih harga gitu ya. Jadi kurang efisien kalau untuk mobil menggunakan aplikasi Autobit. Itulah pandangan dari saya. Dan untuk aplikasi Ori sendiri, ya memang secara tampilan kan bisa kita lihat segala macam obrolan ataupun tampilan apa-apa, notifikasi daripada aplikator bisa kita tahu kalau di aplikasi Ori ya. Dan juga keamanan akun terjamin kalau kita menggunakan Ori. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kelemahan daripada aplikasi Ori ini, itu di saat kita lagi jalan ataupun lagi mencari orderan sambil jalan, itu sangat berbahaya. Di saat masuk orderan itu kita beresiko, di saat ngeklik itu pikiran kita tuh bisa terganggu gitu ya, ataupun konsentrasi kita itu bisa terganggu karena di saat menerima orderan itu. Dan juga melihat-lihat, karena kita taruh HP di layar kaca itu, di saat kita jalan itu lagi berkendara, kadang kita lihat-lihat ke monitor daripada HP kita, dan itu sangat berisiko untuk di perjalanan teman. Jadi bagi pengguna aplikasi Ori disarankan kalau menunggu orderan itu sebaiknya harus berhenti, karena itu tadi kelemahannya di situ. Walaupun secara kenyamanan atau secara keamanan itu sudah pasti lebih terjamin ya, lebih terjamin, karena itu memang benar-benar aplikasi yang dibuat daripada aplikator. Jadi kira-kira seperti itu pandangan dari saya sebagai driver dari Inri ini. Jadi untuk mobil sendiri sebenarnya memang sangat bermanfaat seperti aplikasi Botring ini ya. Semoga pihak aplikator jangan langsung mencari kesalahan daripada driver-driver ini, tapi dari segi keunggulannya tadi seharusnya aplikator mengikuti hal seperti ini. Supaya apa? Supaya keamanan driver itu berkendara itu lebih terjamin gitu ya, dengan konsentrasi penuh, tidak harus melihat monitor HP, orderan yang akan masuk harus diklik dulu segala macam. Itu sebenarnya yang banyak dihindari daripada driver ini. Dan juga ya persaingan yang sangat ketat ya. Kita tahu sendiri pengguna Autobit ataupun Botring ini pasti lebih berpeluang mendapatkan orderan dibanding yang menggunakan aplikasi Ori, karena hitungan kita mengklik dengan hitungan secara otomatis dari mesin itu sendiri, itu bisa kelipatan berapa ya dari kecepatan tangan kita untuk menekan orderan dengan sistem otomatis yang sudah dimodifikasi para teman-teman yang ahli dalam bidang-bidang ini. Itu benar-benar bisa mengungguli teman-teman kita yang menggunakan aplikasi Ori. Kira-kira begitu
kelebihan dan kekurangan aplikasi yang saat ini terjadi di InRapper ya. Ada 3 model saat ini dan semuanya tergantung teman-teman semua bagaimana memanfaatkan ataupun mengaplikasikannya. Yang penting bagaimana kita itu mendapatkan hasil yang maksimal, dan tentunya jangan saling menjatuhkan satu sama lain, karena kita tahu sendiri ya, biarpun dia menggunakan aplikasi KW ataupun ORI, tetap dari segi pelayanan untuk penumpang itu sama aja kalau saya kira ya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video singkat dari saya, dan semoga ada informasi-informasi yang terbaru yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, supaya semakin berkembang dan maju, semakin banyak berita-berita yang bisa teman-teman dapatkan dari video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.